Sebelum kita lanjutkan, saya ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, Anda sudah menyimak dari Iya, awal tadi diskusi kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk jabatan barunya sebagai pimpinan Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak Indonesia. Ini di tengah badai yang menghantam Kementerian Keuangan nih, Mas Uceng membantu Ibu Sri Mulyani ya di sini ya. Mas Uceng, tadi kita iya, bahas bahwa RUU perampasan aset ini sebenarnya penting untuk mengoptimalkan pengembalian aset dari tindak pidana. Tapi faktanya sudah bertahun-tahun ini mandek di DPR. Nah, baru kebuka nih pada beberapa waktu lalu bahwa RUU ini harusnya lobbynya nggak di anggota DPR, ternyata harus ke ketua umum partai. Respon Anda bagaimana? iya. Yang pertama, kita kan harus tetap bilang bahwa DPR itu pasti perwakilan rakyat. Kalau bukan perwakilan rakyat, namanya DPP, Dewan Perwakilan Partai kan. Saya kira kesan yang pertama tentu saja dia harus tetap perwakilan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya kita menyematkan dia ada nama DPR gitu. Nah, itu salah satu fungsi. Tapi yang kedua memang satu sisi di internal partai sendiri ada yang disebut dengan disiplin partai, parti disiplin. Parti disiplin itu memang bagaimana sebuah partai bisa menjaga seberapa disiplin anggotanya di dalam satu partai. Dan itu satu hal yang penting juga kalau kita bicara soal teori kepartaian, parti disiplin itu penting. Nah, problemnya sebenarnya bukan di parti disiplinnya, tapi problemnya adalah pengambilan keputusan di internal partai atau bagaimana partai membuat keputusannya atau cara pandangnya seberapa demokratis di internal. Nah, itu problemnya. Jadi apakah pengambilan keputusan, pendapat partai itu diambil secara kolektif ataukah kemudian hanya diambil oleh ketua partai atau wakil ketua partai saja. Nah, itu problemnya di situ. Jadi Kalau Mas Uceng, sebentar. nyaris sebenarnya. Mas Uceng, kalau kita lihat tadi Mas Johan Budi kan bilang ya mungkin saja Pak Bambang Pacul ini konteksnya bergurau begitu kan menyampaikan, tapi Bang Margarito dan Mas Ray Rangkuti bilang inilah potret nyata bahwa memang mereka yang mewakili kepentingan partai sesungguhnya, sehingga salah satunya RUU perampasan aset juga nggak jalan-jalan akhirnya. Anda sebagai penggiat anti korupsi juga melihat ini bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang murni keliru dari pernyataan itu, karena satu bersandar pada lebih idealitas, satu bersandar pada lebih realitas. Ya. Saya udah bilang tadi bahwa disiplin partai itu penting. Nggak boleh, tetap dalam sebuah partai itu harus ada kesamaan visi dan disuarakan dalam satu konteks. Jadi partai itu harus disiplin, harus dijaga. Walaupun pada saat yang sama, persoalannya itu bukan terletak pada disiplin partainya, tapi seberapa luas pengambilan keputusan. Misalnya nih, ketika PDIP mau menyusun pandangan terakhir soal undang-undang perampasan aset misalnya, maka seberapa demokratis itu dibangun? Apakah semua orang dilibatkan ataukah hanya menunggu petunjuk dari ketua partai saja? Oke, Apakah ada partai yang lebih luas? oke, Biasanya ada ini partai menarik yang lebih nih. luas, tapi apakah ada partai yang lebih menunggu petunjuk ketua partai? Bisa juga Oke, begitu. menarik Mas Uceng. Jadi, Tahan dulu, nanti saya akan coba konfirmasi ke Mas Johan. Untuk RUU perampasan aset, apakah menunggu dari pimpinan partai atau dari keseluruhan suara dari anggota partainya? Usai jeda nanti kita lanjutkan sesaat lagi.